Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farazia Rizky Putri dari kelompok 4 ingin sedikit membahas tentang materi teori nasakh Al-Quran, di mana subbab dari materi ini adalah pengertian dan urgensi nasakh Al-Quran, kemudian bagaimana cara mengetahui nasakh Al-Quran, kemudian bagaimana contoh ayat-ayat mansukh, dan yang terakhir adalah bagaimana implikasi teoritik tentang nasakh Al-Quran itu sendiri. Baiklah, pada bab pertama, teori nasakh mansukh merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk mengetahui secara jelas rahasia-rahasia hukum yang terkandung di dalam syariat Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Dalam pendekatan usul fiqh, secara bahasa, nasakh itu diambil dari kata ibtal yang artinya menghilangkan atau membatalkan. Sedangkan menurut terminologi atau menurut istilah, nasakh adalah penghapusan suatu hukum syar'i dengan hukum syar'i yang lainnya. Maksudnya bagaimana? Artinya ada suatu hukum dihapus atau diperbaharui dengan suatu hukum syar'i yang sah. Jadi nanti kita akan membahas tuh apa-apa aja macamnya kan. Kenapa dihapus? Karena sesuai mengikuti perkembangan zaman. Jadi dari zaman dahulu sampai sekarang masih belum ada pemahaman yang bulat mengenai apa itu nasakh dan mansukh itu sendiri. Mengapa demikian? Karena banyak ulama yang berbeda pendapat mengenai nasakh Al-Quran itu sendiri. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Dan yang setuju pun banyak pendapat-pendapatnya. Di antaranya itu di dalam kitab ilmu tafsir, definisi al-nasikh pada umumnya mengacu pada definisi ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Ulama mutaqaddimin mendefinisikan nasakh adalah membatalkan hukum terdahulu dengan hukum yang baru. Kemudian kedua, pengecualian hukum yang umum dengan hukum yang khusus. Kemudian sebagai penjelas hukum yang datang kemudian terhadap hukum yang bersifat samar. Jadi ada hukum yang samar yang gak jelas, datanglah suatu ayat yang baru dikuatkan dengan hukum yang jelas, dari yang samar menjadi jelas gitu. Kemudian sebagai penetapan syarat terhadap suatu hukum terdahulu yang belum memiliki syarat. Itu menurut ulama mutaqaddimin. Selanjutnya, sedangkan menurut ulama mutaakhirin mendefinisikan ketentuan nasakh ini adalah ketentuan hukum yang secara kronologis datang di kemudian. Seperti itu. Jadi dari berbagai pendapat yang ada, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa melihat di dalam makalah yang sudah saya kirimkan. Saya menyimpulkan bahwa nasakh ini adalah memiliki 4 kata kunci, yaitu menghilangkan, memindahkan, memalingkan, dan menggantikan, di mana semua keempat ini adalah untuk penghapusan atau pembaharuan suatu hukum yang datang kemudian. Kajian nasakh dan mansukh ini memiliki tujuan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik yang dilakukan oleh Allah dalam kitabnya Al-Quran. Manusia hanya melakukan berbagai tindakan perubahan, apalagi di masa modern sekarang ini, yaitu sangat berbeda dengan masa dahulu kala. Contoh kecilnya saja bisa kita lihat, kalau dahulu mungkin rumah hanya menggunakan pakai papan, pakai daun-daun kelapa gitu kan untuk atapnya kan. Kalau sekarang kan sudah canggih, udah pakai batu bata, udah beton, udah semen, atapnya juga udah pakai udah pakai genteng. Contoh lainnya, dulu orang nyapu pakai sapu ijuk. Kalau zaman sekarang dengan perkembangan teknologi, sekarang sudah ada vacuum cleaner, di mana vacuum cleaner itu lebih efisien dan lebih efektif menghemat waktu. Itu contoh kecilnya perubahan zaman dahulu dan zaman sekarang. Apa hubungannya? Begitu juga dengan hukum. Hukum yang dulu kalau diterapkan di sekarang, mengapa adanya nasakh? Karena nasakh itu ingin memperbaharui hukum-hukum yang terdahulu, seperti yang disebutkan di pengertian di awal tadi. Dilihat dari penjelasan yang saya sebutkan tadi,
Teori nasakh ini memiliki hubungan yang spesial antara wahyu yang berasal dari Tuhan dengan kenyataan yang bersumber dari manusia. Banyak ditemukan bukti bahwa kenyataan kehidupan sekarang itu sangat berbeda dengan kenyataan saat wahyu Al-Quran diturunkan. Teori nasakh mansukh ini memberikan sebuah pelajaran bahwa Allah memberi hukum secara bertahap. Akibatnya, hukum bisa berubah sesuai dengan kondisi masyarakat. Seperti itu. Sebagai contoh, hukum meminum khamar, pertama kali Allah menurunkan hukum meminum khamar itu, Allah tidak langsung melarang bangsa zaman Allah tidak langsung melarang bangsa jahiliyah untuk minum khamar, akan tetapi Allah itu hanya menjelaskan bahwa khamar itu mudaratnya lebih besar. Mengapa demikian? Karena kalau Allah langsung menjelaskan khamar itu haram dengan watak sifat kaum Quraisy yang saat itu sangat kasar, mereka itu pasti tidak akan mengikuti anjuran tersebut. Makanya secara bertahap proses hukum meminum khamar itu sendiri ada 4 tahap. Awalnya di dalam Al-Quran hanya dijelaskan tentang buah-buahan yang bisa dibuatkan sesuatu lalu memabukkan. Kemudian yang kedua, Allah menjelaskan bahwa khamar itu mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi yang buat rugi itu lebih besar daripada manfaatnya. Manfaatnya cuma sedikit, ruginya tuh sebesar ini. Seperti itu perumpamaannya. Kemudian yang ketiga, Allah melarang mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Itu masih yang ketiganya. Dan yang terakhir, yang keempat, barulah Allah mengharamkan khamar secara keseluruhan karena merupakan bagian dari perbuatan setan. Jadi dari contoh tadi aja, contoh turunnya hukum tentang meminum khamar itu ada 4 tahap. Tidak langsung serta-merta Allah menurunkan bahwa khamar itu haram. Seperti itu. Kemudian bagaimana kita dapat mengetahui nasakh Al-Quran itu sendiri? Untuk mengetahui nasakh Al-Quran itu sendiri ada alangkah lebih baiknya kalau kita itu mengetahui apa aja syarat-syarat dari nasakh. Yang pertama, syarat nasakh itu adalah yang dinasakh adalah hukum syara', yaitu hukum yang bersifat alamiah, bukan dalil akal dan bahkan pula yang menyangkut dengan akidah. Jadi yang pertama itu adalah hukum syar'i, bukan yang tentang akal dan bukan akidah. Yang kedua, dalil nasakh yang menjelaskan tidak berlakunya dalil terdahulu itu datang secara terpisah dan kemudian dari dalil mansukh. Jadi itu dalilnya itu terpisah, tidak bersamaan. Kemudian yang ketiga, dalil hukum yang dinasakhkan tidak menunjukkan berlakunya hukum untuk selamanya. Kemudian itu ada 3. Menurut Amir Syarifuddin. Kemudian Mana Al-Khatan menetapkan setidaknya ada 3 dasar untuk menentukan suatu ayat dikatakan nasikh dan ayat lain dikatakan mansukh. Jadi nasikh mansukh itu adalah nasikh, nasakh, ayat yang akan dihapuskan. Mansukh adalah ayat yang diperbaharui. Nanti kita akan bahas lagi ya. Itu apa tadi saya menjelaskan ada 3 dasar menentukan ayat bisa dikatakan nansakh, ayat dikatakan nasikh dan mansukh. Yang pertama, melalui keterangan secara tegas dari nabi atau sahabat. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui kesepakatan umat yang menghasilkan atau menetapkan ayat ini nasikh dan ayat itu mansukh. Yang ketiga, melalui studi sejarah. Artinya, ayat yang paling awal diturun itulah yang dikatakan mansukh dan ayat yang paling akhir turun itulah yang dikatakan nasikh. Kemudian bahas subbab yang ketiga yaitu contoh-contoh ayat mansukh. Jadi contoh-contoh ayat mansukh ini jadi suatu ayat atau suatu hadis dapat dikatakan nasakh mansukh ada 4 ya macamnya. Ada Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan Al-Sunnah, Al-Sunnah dengan Al-Quran, dan Al-Sunnah dengan Al-Sunnah. Contoh dari ayat Al-Quran dan Al-Quran yang dinasahkan dengan Al-Quran adalah surat Al-Anfal ayat 65 dan ayat 66.
teman-teman bisa lihat sendiri ayat 65 dan 66 itu adalah ayat yang bertentangan keduanya. Mengapa bisa demikian? Pada kedua ayat tersebut terdapat perbandingan yang berbeda. Pada ayat 65 Allah menyatakan perbandingan antara kaum mukminin yang sabar dengan orang-orang yang kafir adalah 1:10. Sedangkan pada 65 perbandingannya 1:2. Jadi ayat sebelumnya dibilang 1:10, ayat setelahnya 66-nya itu dibilang 1 ayat. Maaf, sebelumnya ayat 65 ya 66 sebentar. Ya, ayat 66-nya dibilang 1:2. Dengan kata lain, Allah menurunkan beban perbandingan kaum mukminin dengan orang-orang kafir. Awalnya, setiap orang yang beriman dituntut untuk menghadapi 20 orang kafir. Selanjutnya, Allah menurunkan surat 66, Al-Anfal ayat 66, yaitu setiap orang yang beriman menghadapi 2 orang kafir saja, tidak jadi 20. Mengapa? Karena menurut mayoritas mufassirin menyatakan bahwa ayat 66 menasakh atau menghapus ayat 65, menghapus hukum ya, bukan menghapus ayat secara keseluruhan, karena Allah memberikan keringanan kepada kaum mukminin karena kesulitan yang dialami oleh kaum muslimin saat Allah mewajibkan setiap mereka menghadapi 20 orang kafir dalam peperangan. Dengan kata lain, Allah mengetahui kelemahan yang dialami oleh kaum mukminin sebagaimana yang dinyatakan Allah, sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa ada kelemahan daripadamu. Seperti itu. Kemudian ada Al-Qur'an dinasakh dengan Al-Sunnah, yaitu Al-Quran tentang wasiat terhadap kedua orang tua dan kerabat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah 180 yang dinasakh dengan Al-Sunnah, hadis Nabi, yaitu ketahuilah bahwa tidak ada wasiat terhadap ahli waris. Kemudian ada Al-Sunnah dinasakh dengan Al-Quran, yaitu Al-Sunnah hadis Nabi yang mengatakan menghadap ke Baitul Maqdis ketika sholat, yang mengatakan bahwa kiblat itu Baitul Maqdis. Kemudian diganti hukumnya dengan ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa untuk menghadap ke Baitullah, kiblatnya itu menghadap ke Baitullah atau Mekah atau Ka'bah. Jadi sebelumnya di dalam hadis dibilang dihadap ke Baitul Maqdis, kemudian dihapus oleh Al-Sunnah disuruh menghadap ke Baitullah atau Mekah. Kemudian ada Al-Sunnah dinasakh dengan Al-Sunnah, yaitu dulu Nabi melarang seseorang untuk berziarah ke kubur. Kemudian sunnah atau hadis tersebut dihapuskan dan diperbaharui dengan hadis yang terbaru, itu dulu Nabi melarang kalian untuk berziarah kubur, sekarang karena berziarah kuburlah maka berziarah kuburlah kamu. Seperti itu contoh-contoh dari ayat-ayat mansukh. Kemudian ada implikasi teoretiknya. Implikasi teoretik sebagaimana dikutip dari pendapat Imam Jalaluddin Al-Sayuti, implikasi dari konsep nasikh dan mansukh terhadap pengajaran di perguruan tinggi yaitu menjadikan pemetaan ayat-ayat nasikh mansukh menjadi fokus utama pembahasan dan menjadikan kajian teoretiknya sebagai penguat pemahaman bagaimana mekanisme pemetaan ayat nasikh mansukh itu terbentuk, serta memberikan penguatan bahwa nasikh mansukh diketahui dari pengambilan hadis sahih dan sejarah, bukan berdasarkan pemikiran ra'yu dan ijtihad. Jadi perlu diingat ya teman-teman, bahwasanya nasikh mansukh itu adalah penghapusan suatu hukum dengan hukum yang syar'i juga. Jadi bukan penghapusan suatu hukum yang dah diturunkan Allah dihapus dengan pemikiran berdasarkan pemikiran ra'yu atau ijtihad, bukan, akan tetapi dihapus diganti dengan dalil Allah juga. Mengapa demikian? Karena seperti kita ketahui Allah adalah Tuhan kita. Allah menciptakan Al-Quran yang efisien, dinamis, dan bisa mengikuti sesuai zamannya. Itu
Padahal Al-Quran diturunkan beberapa tahun yang lalu, yang hukumnya itu memang sudah lama sekali. Tetapi Al-Quran itu bisa sampai sekarang dipergunakan. Hukumnya itu masih bisa dipergunakan sampai sekarang. Mengapa? Karena Allah itu Maha mengetahui, dan ayat-ayat yang dulunya masih samar-samar tuh barulah sekarang diketahui maksud dan manfaat dari ayat tersebut, karena Al-Quran sendiri itu adalah efisien dan bisa mengikuti perkembangan zaman waktu. Jadi seperti itu teman-teman, menurut pemahaman saya. Jadi intisari yang bisa kita dapatkan bahwasanya teori nasakh ini sendiri memiliki hubungan yang sangat ketat, yang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan antara Al-Quran, antara wahyu yang berasal dari Allah yaitu Al-Quran dengan keadaan yang bersumber dari manusia, begitu. Man al-Khatan menetapkan setidaknya ada 3 dasar untuk menentukan suatu ayat dikatakan mansukh, yaitu melalui keterangan secara tegas dari Nabi, kesepakatan umat, dan melalui studi sejarah. Jadi demikian hasil dari penjelasan Faras. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata-kata. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.